Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 3 orang, yaitu Sundari, Hoirunisa, dan Yunarni Maharani. Di video ini kami akan mempresentasikan atau membahas materi yang telah kami diskusikan, dimulai dari pengertian anggaran laba rugi, metode anggaran laba rugi, dan artikel anggaran laba rugi. Anggaran laba rugi. Anggaran laba rugi yaitu memberikan informasi kepada pihak manajemen tentang perkiraan laba rugi bersih yang akan ditanggung oleh perusahaan dalam satu periode anggaran. Kemudian ada metode anggaran laba rugi. Yang pertama yaitu metode a posteriori, yang kedua metode a priori, dan yang ketiga yaitu metode pragmatis. Yang pertama, metode a posteriori adalah metode penyusunan anggaran laba di mana jumlah laba ditetapkan sesudah proses penetapan rencana planning keseluruhan, termasuk penyusunan anggaran operasional. Anggaran laba merupakan bagian dari keseluruhan perencanaan itu sendiri. Laba usaha akan diketahui dengan sendirinya setelah anggaran operasional disusun perusahaan. Itu berarti metode ini menggunakan anggaran penjualan sebagai titik tolak penyusunan anggaran operasional. Kemudian ada proses metode a posteriori. Di dalam metode a posteriori, prosedur penyusunan anggaran laba dimulai dengan menyusun anggaran penjualan, lalu dilanjutkan dengan anggaran produksi, anggaran biaya bahan baku, anggaran biaya tenaga kerja langsung, dan anggaran biaya operasional. Setelah seluruh anggaran operasional tersebut disusun, kemudian digabungkan menurut format anggaran laba di atas, maka akan menghasilkan anggaran laba dengan sendirinya. Artinya perusahaan tidak mendapatkan anggaran laba dari awal penyusunan anggaran, tetapi anggaran laba disusun setelah seluruh anggaran operasional ditetapkan, dan laba dianggarkan merupakan hasil akhir dari seluruh anggaran operasional tersebut. Kemudian yang kedua yaitu ada metode a priori. Metode a priori adalah metode penyusunan anggaran laba di mana jumlah laba ditentukan terlebih dulu pada awal proses perencanaan planning secara keseluruhan. Berdasarkan jumlah laba yang telah ditentukan tersebut, perusahaan membuat anggaran komprehensif. Jumlah laba yang ditetapkan pada awal proses perencanaan akan berpengaruh secara langsung terhadap seluruh anggaran operasional. Berarti, metode ini menggunakan anggaran laba sebagai titik tolak penyusunan anggaran operasional. Kemudian yang kedua yaitu ada proses metode a priori. Dengan metode a priori, laba ditetapkan pada tahap awal proses perencanaan, dan berdasarkan laba yang dianggarkan tersebut, perusahaan membuat anggaran operasional, tetapi anggaran operasional perusahaan dapat pula disusun terlebih dulu, kemudian disusun anggaran laba berdasarkan anggaran operasional tersebut. Jika jumlah laba yang dihasilkan di dalam anggaran tersebut tidak sesuai dengan jumlah yang dikehendaki perusahaan, maka anggaran operasionalnya diubah dan disesuaikan lagi supaya target laba yang telah ditetapkan dapat tercapai. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode pragmatis, proses metode pragmatis, dan terakhir perbedaan pokok ketiga metode. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu ada metode pragmatis. Metode pragmatis itu adalah metode penyusunan anggaran laba di mana jumlah laba yang direncanakan ditetapkan berdasarkan suatu standar tertentu yang telah teruji secara empiris dan didukung oleh pengalaman. Dengan menggunakan satu tingkat target laba yang diperoleh dari pengalaman, pengharapan, atau perbandingan, pihak manajemen menetapkan standar laba relatif yang dianggap memadai bagi perusahaannya. Nah, yang kedua yaitu ada proses metode pragmatis. Proses metode pragmatis itu tersendiri yaitu menyusun anggaran laba. Dengan metode pragmatis dapat dimulai dengan menetapkan laba yang diingin diraih terlebih dulu, dan kemudian diikuti dengan menyusun anggaran operasional, atau dimulai dengan menyusun anggaran penjualan terlebih dulu dan diikuti anggaran operasional lainnya yang akan berjuang pada anggaran laba. Titik tolak penyusunan anggaran didasarkan pada pengalaman.
perbandingan atau suatu standar tertentu yang dianggap layak bagi perusahaan. Dan yang terakhir yaitu ada perbedaan pokok ketiga metode. Jadi, perbedaan pokok dari metode pragmatis, metode posteriori, dan metode priori terletak pada titik tolak penyusunan anggaran laba. Titik tolak anggaran laba dengan metode posteriori dimulai dengan volume penjualan yang disusul dengan anggaran operasional lainnya. Sedangkan metode pragmatis dan metode posteriori menggunakan jumlah laba yang diinginkan sebagai titik tolak. Baiklah, selanjutnya tentang artikel ilmiah yang ditulis oleh Yola Budiharti yang berjudul Proses Penyusunan Anggaran Operasional Studi Kasus pada UMKM Marcelo di Kota Mojokerto. Nah, selanjutnya isi dari artikel yang meliputi pengertian anggaran, ciri-ciri anggaran, tujuan penyusunan anggaran, fungsi anggaran, manfaat penyusunan anggaran, keunggulan anggaran, kelemahan anggaran, jenis-jenis anggaran, prosedur penyusunan anggaran, anggaran operasional, forecast penjualan, anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran bahan baku langsung, anggaran tenaga kerja langsung, anggaran overhead pabrik, anggaran biaya operasi, anggaran harga pokok produksi, anggaran harga pokok penjualan, dan anggaran laba rugi. Nah, karena kami kelompok anggaran laba rugi, maka kami hanya akan menjelaskan mengenai anggaran laba rugi saja pada artikel ini. Menurut Bustani dan Nurlela, pada tahun 2006, anggaran laba rugi berisi ikhtisar dari anggaran penjualan, anggaran harga pokok penjualan, dan anggaran beban komersial. Anggaran laba rugi menggambarkan proyeksi laba bersih yang merupakan tujuan akhir dari semua jenis usaha. Pada umumnya juga, anggaran laba rugi terdapat 3 metode yang sudah dijelaskan teman saya tadi, yaitu metode a posteriori, metode yang menyusunan anggaran laba di mana jumlah laba ditetapkan sesudah proses perencanaan secara keseluruhan. Kemudian ada metode a priori, metode penyusunan anggaran laba di mana jumlah laba ditentukan terlebih dahulu pada awal proses perencanaan secara keseluruhan. Terakhir, metode pragmatis adalah metode penyusunan anggaran laba di mana jumlah laba yang direncanakan ditetapkan berdasarkan standar tertentu yang telah teruji secara empiris dan didukung oleh pengalaman, penghargaan, atau perbandingan. Pihak manajemen menetapkan standar laba relatif yang dianggap memadai bagi perusahaan. Sekian presentasi dari kami. Semoga presentasi dari kami dapat menambah wawasan untuk teman-teman semua. Dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.